Kenapa ada orang yang tidak mengaku beragama justru terlihat lebih santun, lebih toleran, dan lebih menghargai perbedaan? Sementara ada yang sangat religius justru mudah menghakimi? Fenomena ini sebenarnya tidak sesederhana, agama salah, atau orangnya yang salah. Masalahnya jauh lebih dalam dari sekadar label. Agama adalah sistem nilai. Ia memberi arah, memberi kompas, memberi pedoman tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Namun kedewasaan moral tidak otomatis tumbuh hanya karena seseorang memiliki identitas agama. Moral lahir dari kesadaran, empati, latihan diri, dan kejujuran dalam melihat diri sendiri. Seseorang bisa saja rajin beribadah, hafal kitab suci, aktif dalam komunitas keagamaan. Tapi belum tentu ia mampu mengendalikan rasa paling benar. Belum tentu ia mampu menerima perbedaan. Belum tentu ia siap berempati kepada yang keyakinannya berbeda. Agama bisa memberi kompas, tetapi yang berjalan tetap manusianya. Dalam kajian psikologi moral, perkembangan manusia berlangsung bertahap. Menurut Lawrence Kohlberg, ada fase ketika seseorang berbuat baik karena takut hukuman. Lalu ada fase taat aturan, dan ada fase yang lebih tinggi, ketika seseorang bertindak berdasarkan prinsip universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Artinya, seseorang bisa saja berada di tahap moral yang matang tanpa harus digerakkan oleh rasa takut akan hukuman agama. Sebagian orang berbuat baik karena sadar bahwa menyakiti orang lain memang salah, titik. Di sisi lain, masalah sering muncul ketika agama berubah fungsi. Dari ajaran tentang cinta dan welas asih, menjadi identitas kelompok. Menjadi simbol, kami paling benar. Di titik inilah fanatisme bisa tumbuh. Bukan karena ajarannya, tetapi karena rasa paling benar manusia yang membungkus ajaran itu. Sejarawan agama seperti Karen Armstrong sering mengingatkan bahwa inti hampir semua tradisi besar adalah kasih sayang. Namun dalam perjalanan sejarah, manusia kerap memakai agama untuk membenarkan kekuasaan, ketakutan, bahkan kebencian. Sebagian orang yang tidak beragama cenderung lebih berhati-hati dalam menyatakan kebenaran. Karena mereka tidak merasa membawa mandat ilahi, mereka lebih terbuka pada dialog dan perbedaan. Namun ini juga bukan aturan mutlak. Tidak semua orang beragama intoleran. Tidak semua ateis bermoral tinggi. Ada ulama yang lembut dan penuh kasih. Ada pendeta yang inklusif. Ada biksu yang hidup dalam welas asih. Dan ada juga ateis yang sinis dan gemar meremehkan. Pada akhirnya, yang membedakan bukanlah labelnya. Bukan agamanya. Bukan juga pengakuannya. Yang membedakan adalah kedalaman kesadaran dan kemampuan seseorang mengelola rasa paling benarnya. Agama yang sejati seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati. Semakin sadar bahwa dirinya terbatas. Semakin menghargai bahwa manusia berbeda-beda. Jika agama membuat seseorang mudah marah, mudah membenci, dan merasa paling benar, maka mungkin yang sedang bekerja bukan ajarannya, melainkan rasa diri yang belum selesai. Moralitas tidak selalu lahir dari rasa takut akan hukuman. Ia bisa lahir dari empati, dari pengalaman hidup, dari refleksi panjang tentang apa artinya menjadi manusia. Dan mungkin disitulah jejak kesadaran itu bermula. Bukan pada apa yang kita klaim, tetapi pada bagaimana kita memperlakukan sesama. Karena pada akhirnya, yang menentukan nilai seseorang bukan seberapa lantang ia mengklaim kebenaran, tetapi seberapa aman orang lain merasa di dekatnya.